Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Kita mau lanjutin nih, beberapa pertanyaan dari teman-temannya ada yang diedit ya di kolom pertanyaan postingan kemarin ya. Saya mencoba untuk, kemarin kan kita udah jawab 5 pertanyaan ya. Coba kita lihat yang mana yang belum, sampai saya lupa yang mana yang belum. Kita coba kasih love dulu yang sudah ya, supaya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada satu pertanyaan nih yang menarik sebenarnya. Umur 65 tahun, sudah 2 tahun berobat ke psikiater, obatnya alprazolam saja katanya. Alprazolam dok, saya nggak tahu apa ada yang lain, tapi katanya alprazolam. Sekarang minumnya sudah separuh. Nah separuh ini berapa dosis? 0,25, 0,125, atau 0,5 bagi 2, atau 0,25 bagi 2 atau 1 bagi 2 gitu ya. Tapi belum boleh lepas, saya sudah merasa normal. Ada beberapa pasien yang memang demikian ya. Jadi sama dokter penyakit kejiwaannya lah dalam hal ini. Disarankan untuk tetap minum obat karena kekhawatiran kalau dia berulang kembali gejalanya. Dan sebenarnya kalau dilihat sih ya tidak masalah. Kalau misalnya si pasien masih bisa membantu dirinya juga dengan cara yang lain. Biasanya sih dokter itu sudah pernah beberapa kali melihat pasien ini mungkin bolak-balik gejalanya. Dan kalau dilepaskan takutnya nanti susah lagi untuk stabil. Maka daripada itu biasanya disarankan untuk tetap membantu dengan lebih baik lagi. Kita lanjutin, silence. 8637. Saya perempuan 34 tahun, tanggal 16 Januari, saya diklakson oleh motor yang melanggar dan dada berdebar kencang 2 hari yang lalu. Saya periksa ke dokter umum. Katanya tidak apa-apa, diberi vitamin B kompleks, lalu 3 hari kemudian saya berdebar. Tapi saat saya antri di bank, banyak orang seperti saya tremor, lemes, seolah dingin, sesak napas, lalu ke IGD. Di IGD, EKG dan oximeter normal, tapi tensi 157/90 tinggi sekali. Kata dokter IGD nggak apa-apa, itu cemas. Tapi belum percaya karena dokter IGD ada dokter umum. Saya kaki kanan nggak bisa gerak, saya sudah ke dokter saraf dan diberi racikan. Kalau bahasa berhenti minum obat. Saya pernah sensitif ketika teman-teman mengolok saya sampai kepala saya seolah-olah ditarik kencang dan seperti tercekik leher saya. Susah menelan dan pucat tapi tidak diajak bicara teman lain jadi enakan. Lalu beberapa hari kemudian saya sesak napas di dada namun tarik napas saya panjang ke dokter paru nggak apa-apa. Setelah sesak napas bersendawa besar, kencang lalu lega. Sejak saat itu sering bersendawa. Lalu pergi ke dokter lagi diberi ranitidin, episan, omeprazol. Takut minum obat karena saya minum ranitidin berdebar. Saya juga takut mati karena sensasinya menakutkan. Saya sering merasakan sekarang adalah sering sendawa berkali-kali, lemas, kelingan, diare dada, nggak nyaman, sesak, capek, letih, lesu, pegel, kayak jantung lemah. Tapi saya belum pernah periksa ke dokter jiwa. Masih bingung kenapa ini terus terjadi. Kata saya dulu Wonder Woman, tidak kenal takut dan lelah, tapi sekarang kenapa jadi begini? Yang saya menarik ini di sini ada, kan tadi dibilang saya kaki kanan nggak bisa gerak. Beneran sampai sekarang nggak bisa gerak? Ya karena katanya ke dokter saraf diberi racikan clobazam. Berarti sebenarnya bukan nggak bisa gerak kali ya, udah bisa gerak lagi. Nah dari sini saja kita bisa melihat begitu banyaknya gejala fisik yang dialami, tapi mungkin sebanyak gejala fisik ini tuh dianggap sangat berlebihan oleh pasien. Ya, begitu luar biasanya banyaknya gejala fisik. Kalau ini memang beneran terjadi karena faktor yang terkait dengan fisiologi yang ada, jadi istilahnya beneran sakit gitu ya, bukan karena psikosomatik, ini pasti pasiennya juga udah payah banget ya, udah dirawat nih di rumah sakit. Ya, karena begitu banyak sensasi-sensasi penyakitnya. Tapi semua pemeriksaan tidak ada masalah. Berarti memang ini adalah gangguan psikosomatik yang berkaitan dengan mungkin gangguan cemas yang ada gejala depresinya. Kenapa saya bilang ada gejala depresinya? Karena kadang kalau kita lihat, beberapa di antara pasien-pasien cemas itu seringkali dia merasakan kekhawatiran dan juga rasa depresi karena nggak bisa menangani apa yang dialaminya. Ya, apa yang bisa dilakukan? Yang paling harus dominan dilakukan pada kasus-kasus seperti ini adalah lihat dulu nih ke dalam diri sendiri. Apakah ada problem yang memang dominan terjadi? Jangan-jangan ada problem nih di dalam kondisi badannya dia itu ada problem yang berkaitan dengan pikiran yang terlalu tegang,
Atau mungkin kehidupannya tidak seperti dulu lagi. Kalau misalnya dulu tuh jadi Wonder Woman, hebat, luar biasa. Tapi belakangan kenapa tegang? Kalau dianggap karena gara-gara diklakson oleh motor yang melanggar, masa iya sampai segitunya? Kita kan biasa aja kan kadang-kadang bisa kaget. Tapi kan nggak sampai begitu. Ya kan? Jadi ini memang lebih dominan banyak faktor lainnya. Nah, ini perlu perhatian. Kalau saya sih saranin ke dokter jiwa deh segera. Karena kalau cuma ke dokter penyakit dalam, ke dokter saraf lain, ya paling cuma dibilang Anda stres, Anda relax aja. Tapi sebenarnya nggak dapat jalan keluar yang baik. Saya sudah 5 tahun mengalami dispepsia, udah 2 kali USG, ronsen, EKG, hasilnya baik, saya jadi begah, nyesek, jalan juga nggak kuat. Mohon solusinya. Kalau misalnya jalan sampai nggak kuat gara-gara begah lembung, harus diperhatikan. Saya melihat bahwa banyak teman-teman yang mengalami gangguan dispepsia dan gangguan cemas terkadang membesar-besarkan gejalanya sampai katanya nggak bisa jalan, kaki kanannya kaku, nggak bisa jalan. Tapi kalau sekarang ditanya, sekarang bisa jalan nggak? Jalan ya bisa dok, nggak apa-apa. Itu kan waktu itu cuma sekali doang. Nah berarti sebenarnya nggak ada problem. Tapi kalau laki-laki dibilang kembung, nyesek, ngejalan nggak kuat. Jalan nggak kuat itu kalau laki-laki kan kita harus lihat beneran nggak kuat, mandi sesek, naik tangga sesek. Hati-hati, jangan-jangan Anda sakit jantung memang beneran. Ya, lambungnya nggak apa-apa, EKG baik-baik saja tapi dok, nah berarti nggak kenapa-napa dong. Jadi jangan terlalu berpikir yang berlebihan. Hati-hati, berpikir berlebihan, overthinking, bukan cuma overthinking, terlalu sensitif badannya, orang baperan katanya, itu seringkali cemas ya, sering menjadi masalah itu. Ya. Dan kalau saya lihat memang banyak banget ini curhatannya, waduh panjang-panjang banget nih. Makanya saya sengaja bikin khusus dulu deh, supaya saya bisa jawab satu-satu. Mudah-mudahan ada waktu ya. Kita bikin video jangan banyak-banyak, waktunya sekitar 10 menit paling banyak. Ramba Alam 5 hari yang lalu, umur saya 41 tahun, diedit lagi. Berarti udah pernah ditambahin lagi gitu ya. Saya perempuan, 41 tahun, setiap hari 24 jam, kepala pusing, kelingan, serta bergoyang. Beneran nggak 24 jam? Berarti Anda nggak tidur dong. Bener nih, nggak bisa tidur nih. Ya, kalau bilang begini bisa tidur. Kalau saya minum vitamin, tidur saya nyenyak. Nah, katanya 24 jam kepalanya pusing. Hayo, teman-teman. Hayo, jangan suka berpikir berlebihan. Aduh, ya. Ayo dong, belajar. Jangan terlalu over gejala juga gitu. Anda bilang 24 jam kepala pusing kelingan. Tapi Anda bilang kalau misalnya bisa minum tidur bisa nyenyak. Ini sama aja kayak beberapa yang tadi ngomong. Ya, aduh, ini topik yang hari ini kita topiknya tentang kenapa gejala itu sangat luar biasa. Ya. Sangat sensitif, oversensitif, exaggerated ya. Gejalanya tuh jadi psikosomatik itu bikin gejalanya seolah-olah kayaknya tuh sangat berlebihan. Ya, overwhelming, hiperbola gitu istilahnya. Ya. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa, ya. Terasa mau jatuh, goyang memang betul. Merasakan setiap mau keluar rumah atau mau mandi jantung juga berdebar-debar, takut jatuh gemetar kalau beraktivitas. Panik nih. Awalnya saya terkena asam lambung dan stres berkepanjangan karena sudah lama suami tidak punya penghasilan tetap. Saya sudah berobat ke psikiater tapi kayaknya obat tidak cocok sama saya karena kalau saya minum saya enakan, semakin cemas, takut, dan parno dengan efeknya. Saat ini saya minum obat polisilen. Oh, ada apa tuh? Saya minum kalau perut saya tidak nyaman atau kalau lagi begah. Setiap malam saya minum vitamin B kompleks sebelum tidur. Kalau saya minum vitamin, tidur saya nyenyak. Nah, bagus. Jadi Anda sebenarnya sudah bisa membantu diri sendiri. Dan ternyata ada yang bilang, sama kakak, aku juga gitu. Ya, Via Marhaini, ini singkatan SMKK Ki juga GT. Waduh. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini banyak yang sebenarnya tahu cara mengatasinya secara pelan-pelan, tapi terlalu berlebihan dalam mengungkapkan keluhan-keluhannya. Kenapa bisa demikian? Karena tadi saya bilang, badan yang terlalu hypersensitif pada beberapa pasien menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu. Maka daripada itu, kita seringkali melihat bahwa
banyak orang mengalami gejala-gejala cemas itu sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya, tapi kencang banget kayaknya. Padahal sebenarnya nggak problematik. Assalamualaikum dokter, saya kena serangan cemas dan panik, sudah jantung berdebar sering sehingga tensi darah naik. Sudah 1 bulan lebih, umur 35 tahun. Sekarang sudah kontrol ke rumah sakit spesialis penyakit dalam. Apa jurus dirujuk spesialis jiwa dokter? Sebenarnya teman-teman bisa bicara dengan dokter penyakit dalamnya. Kekhawatiran banyak dokter dan pasien terkait dengan rujukan ke spesialis jiwa adalah dianggap nanti bakalan makan obat terus. Seperti yang tadi ibu katanya, makan obat alprazolam bertahun-tahun. Padahal tidak semua, ya kan? Dan kalau misalnya tensi darah naik karena paniknya itu, memang ada sebagian dokter hanya memberikan obat untuk mengatur denyut jantungnya. Biasanya berupa golongan obat yang berkaitan dengan beta blocker. Tapi seringkali harus perhatian dalam kondisi seperti ini. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Jadi banyak nih. Sama persis saya katanya. Nih, saya umur 32 tahun, pria. Keluhan yang saya alami, kepala keliengan, mata buram, kuping berdenging sebelah kanan, nyeri otot terutama bagian punggung, mengalami kecemasan jika keluar rumah. Tiba-tiba mual dan perut bloating atau kembung. Mudah sekali masuk angin, mudah lelah, sangat mengganggu dan tidak bisa bekerja. Diagnosis dokter gastritis erosif dari tahun 2021 pasca COVID dan melakukan vaksin. Begini, kalau teman-teman itu mengalami gastritis erosif, artinya itu penyakit memang ada masalah lambung. Gastritis erosif itu bisa diobatin, ya, pakai obat anti spasmolitik, bisa prokinetik, dan juga tentunya PPI, ya, proton pump inhibitor, dan pelapis lambung seperti sukralfat. Itu bisa diobatin dan baik tuh pasiennya. Jadi jangan menyalahkan vaksin, ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang mendengar, dok, saya dengar dok dari ini, saya baca di sini ada masalah vaksin. Tapi saya ingin menjelaskan, nggak semuanya itu gara-gara vaksin misalnya, ya. Tapi kalau dari 2021 Anda mengalami gastritis, harusnya sudah baik dong kalau diobatin benar, ya, kalau diobatin benar. Nah, penting juga nih, ya. Dibilang katanya saya pernah berobat ke psikiater juga 2 kali dikasih obat racikan, nggak tahu dosisnya tinggi mungkin. Malah sekujur tubuh keringat dingin, mual muntah. Beberapa obat antidepresan yang suka diberikan psikiater terkadang kalau dosisnya langsung tinggi bikin pasien nggak nyaman. Makanya perlu konsultasi kembali ke dokternya gitu. Nah, badan terasa goyang tuh. Kebanyakan gejalanya keliengan ini. Jadi terlalu banyak pikiran negatif terkait dengan gejalanya dan akhirnya malah menimbulkan rasa tidak nyaman buat si pasien sendiri. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan. Semoga membantu sementara yang bisa saya jawab. Terima kasih ya. Sudah 12 menit berlalu dan kita nanti akan menjawab pertanyaan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, jangan terlalu berlebihan dalam memandang penyakit ini karena sebenarnya tidak menyebabkan kematian walaupun memang menyebalkan penyakit gangguan psikosomatik ini. Tapi fokus satu-satu dulu nih. Jadi jangan sampai Anda mengalami permasalahan yang tak kunjung ada perbaikannya, fokus pada perbaikan. Mudah-mudahan kali ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.